Oke. Nah, ini juga nanti bisa kalian masukkan sebagai bahan di tugas. Ada penggolongan industri pariwisata. Jadi industri pariwisata itu usaha-usaha yang bergerak di industri pariwisata itu terbagi menjadi dua. Ada secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung, yaitu suatu industri yang secara langsung atau kegiatannya secara langsung berhubungan dengan dunia pariwisata. Terbagi menjadi dua, yaitu objek sentranya dan subjek sentranya. Yang menjadi objek adalah perusahaan yang tergolong menjadi objek sentra perusahaan pariwisata utama langsung, yaitu perusahaan akomodasi, tempat peristirahatan khusus, perusahaan angkutan pariwisata, perusahaan pengrajin, dan toko souvenir. Mereka usaha langsungnya menjadi objek yang berhubungan dengan industri pariwisata. Sedangkan pelakunya, subjek-subjek sentra yang bergerak di perusahaan pariwisata utama langsung ada perusahaan pemerintah kepariwisataan yang berhubungan dengan promosi pariwisata, ada usaha yang membiayai kepariwisataan, dan ada perusahaan asuransi pariwisata. Mereka berhubungan langsung dengan pariwisata, cuman mereka tergolong menjadi subjek atau orang-orang yang menjalankan. Next. Perusahaan pariwisata sekunder tak langsung, yaitu usaha-usaha yang tidak sepenuhnya tergantung wisatawan, tapi juga masyarakat sekitar kawasan wisata. Jadi secara intinya perusahaan ini ada atau tidak ada kegiatan pariwisata, mereka tidak terpengaruh. Contoh, usaha catering, warung, tidak hanya ada di sekitar tempat wisata, tetapi mereka bisa membuka di mana saja. Perusahaan pembuatan kapal pesiar, kereta wisata, motor boot, toko pakaian, perhiasan, alat fotografi, toko binatu atau laundry, salon. Mereka semuanya tergabung menjadi perusahaan pariwisata sekunder tak langsung, yaitu usaha-usaha yang kegiatannya hanya sebagai pendukung dari industri pariwisata secara langsung. Paham ya? Industri pariwisata perusahaan terbagi menjadi dua, utama langsung dan sekunder tak langsung. Yang utama itu adalah kegiatan usahanya bergantung pada pariwisata. Yang kedua, usahanya tidak bergantung pada sektor pariwisata. Mereka hanya sifatnya mendukung. Oke, paham? Sampai sini perbedaannya? Perlengkapan industri pariwisata. Jadi pembagian perlengkapan industri wisata berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Antara lain transportasi, yaitu pengangkutan dengan kapal, bus, kereta api. Akomodasi itu meliputi hotel, sanatorium, cottage. Perusahaan jasa antara lain tour and travel, biro perjalanan, porter. Jadi perlengkapan industri pariwisata itu meliputi tiga, ada transportasi, ada akomodasi, ada perusahaan jasa. Dan selanjutnya ada industri pariwisata ekonomi kreatif. Input utama ekonomi kreatif adalah ide dan kemampuan berpikir dalam menghasilkan inovasi. Ada pariwisata memiliki ikatan erat dengan ekonomi kreatif. Sebagai contoh, pengembangan desa wisata antara lain produk kerajinan, cenderamata, kulineri. Ada juga tantangan dalam pengembangan ekonomi kreatif seperti saat ini, yaitu inovasi yang terus berkembang meliputi perlindungan hak kekayaan intelektual, lingkungan yang baik, dan modal. Jadi, hubungan antara industri pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini kan lagi digencarkan. Menterinya pun juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi, ekonomi kreatif dan industri pariwisata itu memiliki hubungan yang erat. Karena input utama ekonomi kreatif itu didasarkan kepada ide-ide.
Jadi ekonomi kreatif seperti desa-desa wisata itu sekarang masuknya juga ke dalam industri pariwisata. Masuknya ke sektor industri pariwisata. Sampai sini paham tentang industri pariwisata? Kemarin ada 10 unsur, terus ada pembagian industri pariwisata, ada hubungan antara industri pariwisata dan sektor ekonomi kreatif, sudah cukup dipahami? Kalau cukup, kita nanti akan langsung masuk ke materi dampak dari industri pariwisata. Sehingga dari materi yang telah kita pelajari secara lengkap, tugas kalian nanti saya harapkan bisa utuh mengemas apa itu manajemen pariwisata dan bagaimana sebenarnya manajemen pariwisata mengatur usaha-usaha atau industri yang bergerak dalam dunia pariwisata. Paham? Kalau paham, kita ke materi berikutnya. Nah. Di materi berikutnya kita akan mempelajari dampak pengembangan industri pariwisata. Jadi industri pariwisata itu pasti akan membawa dampak. Dari itu saya tadi minta untuk ditambahkan ketika kalian nanti membuat suatu usaha atau kalian nantinya akan bergerak di industri pariwisata, dampak-dampak dari industri pariwisata yang kalian ciptakan atau kalian jalani itu meliputi apa saja, nanti tolong dimasukkan ke tugasnya. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Interaksi yang bersifat akumulatif dan intensif antara wisatawan dengan masyarakat setempat dapat menimbulkan dampak atau perubahan sosial budaya yang bersifat positif maupun negatif. Dampak pariwisata dinilai bersifat negatif apabila menimbulkan perubahan yang tidak diinginkan atau merugikan eksistensi kebudayaan masyarakat. Sebaliknya, dampak pariwisata memiliki nilai yang positif apabila mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat, revitalisasi dan konservasi bagi eksistensi kebudayaan masyarakat setempat, serta pelestarian lingkungan. Nah, kita bahas satu persatu. Dampak pariwisata terhadap perekonomian. Secara perekonomian, industri pariwisata itu berdampak positif diantaranya satu, foreign exchange earnings, yaitu pendapatan valuta asing. Pengalaman di beberapa negara bahwa kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan bertumbuhnya bisnis valuta asing untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama berwisata. Jadi dampak positif adanya industri pariwisata di bidang ekonomi itu salah satunya yaitu bisa meningkatkan pendapatan valuta asing. Jadi kayak usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang bergerak di penukaran valuta asing secara langsung mendapat pengaruh atau cukup dipengaruhi dengan adanya industri pariwisata. Karena dengan adanya perkembangan industri pariwisata yang cukup pesat bisa mendatangkan wisatawan bukan hanya wisatawan domestik tetapi juga wisatawan asing. Nah, wisatawan asing ketika mereka berwisata ke Indonesia berarti kan mereka tidak bisa menggunakan alat tukar resmi atau menggunakan uang dari negara asalnya. Tetapi harus disesuaikan atau harus ditukar di negara tujuan. Dari itu, dengan adanya peningkatan industri pariwisata, maka akan berdampak memunculkan pendapatan atau meningkatkan pendapatan-pendapatan dari bisnis valuta asing. Yang kedua, contribution to government revenues atau kontribusi terhadap pendapatan pemerintah.
Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua, yaitu kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsungnya bisa melalui pajak-pajak. Jadi mereka yang bergerak di industri pariwisata akan dikenai pajak-pajak, contohnya seperti pajak daerah, pajak-pajak retribusi dari pariwisata. Nah, secara tidak langsungnya pun juga dari sektor pajak, dari sektor misalnya bea cukai. Tuh. Jadi dampak positif dari adanya industri pariwisata, dampak secara ekonominya juga berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah. Next, employment generation atau penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya industri pariwisata ini kita bisa tahu seberapa besar industri pariwisata ini mampu menciptakan lapangan kerja bagi mereka-mereka yang memiliki keahlian di bidang pariwisata. Dulu mereka yang lulusan seperti sarjana pariwisata atau sekolah kepariwisataan mungkin merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan gelar mereka atau yang sesuai dengan keahlian mereka di industri pariwisata. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan banyaknya usaha-usaha atau industri-industri pariwisata yang berkembang, semakin banyak pula lapangan kerja yang bisa diciptakan sehingga mereka-mereka yang memiliki keahlian di bidang pariwisata bisa terserap dengan baik. Yang keempat, infrastructure development atau pengembangan infrastruktur. Seperti yang kita tahu, di Bali dulu belum ada tol atas laut. Sekarang sudah mulai banyak dibangun infrastruktur untuk mengembangkan industri pariwisata yang ada di Bali, dibuatlah tol atas laut, atau dibangun infrastruktur lain. Contohnya seperti di Malang, Bahrul Anam kan dari Malang. Dulu seperti yang kita tahu, jalan menuju ke Balai Kambang itu susahnya seperti apa. Sekarang infrastruktur Sekarang masih sama, Bu. Tapi yang ke Goa Cina itu kan jalannya Yang ke Goa Cina lebih mendingan daripada dulu. Iya. Tapi yang akses langsung ke Balai Kambangnya lewat daerah mana itu? Gelaran apa mana itu, Bu? Gelaran. Iya. Itu agak susah, Bu. Masih banyak jalan berlubangnya. Tapi kan dulu jauh lebih rusak lagi jalannya. Dulu masih belum begitu ada aspal kan. Iya, Bu. Tapi karena perkembangan industri pariwisata pantai-pantai selatan sekarang lagi berkembang seperti ada Goa Cina, Sendang Biru, pada akhirnya infrastrukturnya mulai diperbaiki lagi. Jadi salah satu dampak positif adanya industri pariwisata yaitu pengembangan infrastruktur di daerah-daerah tujuan wisata. Ada juga development of local economies, yaitu pengembangan ekonomi lokal. Pendapatan sektor pariwisata acap kali digunakan untuk mengukur nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata. Kalau kemarin kita mempelajari tentang daerah tujuan wisata, di mana pada tahap penemuan masyarakat antusias dengan adanya daerah tujuan wisata atau tempat wisata yang ada di daerahnya dengan harapan tempat wisata ini nantinya bisa membawa pengaruh secara ekonomi untuk masyarakat lokalnya. Bahrul, satu kali Sandy sudah off cam. Loh, saya nggak tahu, Bu. Iya, Bu. Ya, kurang satu kali kau Sandy. Bu, belum off cam sama sekali, Bu. Alah, barusan off cam. Barusan off cam, tar saya screenshot ya kau Sandy. Kurang satu kali lagi Bahrul. Sandy kurang on satu terus, kali Bu. lagi off cam. Nah, tim kamu terselamatkan. Ini balik lagi development of local economies. Dengan adanya industri pariwisata diharapkan mampu membawa dampak positif untuk
pengembangan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi contohnya masyarakat yang dulunya kegiatannya hanya bertani, mungkin bisa membuka toko-toko souvenir yang ada hubungannya dengan pariwisata yang ada di sekitarnya. Jadi dampak-dampak positif ini nantinya tolong dimasukin juga ke tugas kalian. Misalnya nanti akan membawa dampak positif secara ekonomi, bagaimana? Selain berdampak positif, industri pariwisata juga memiliki dampak yang negatif bagi ekonomi daerah tujuan wisata tersebut. Dampak negatif yang pertama yaitu leakage atau kebocoran. Kebocoran dalam pembangunan pariwisata di daerah wisata dikategorikan menjadi dua jenis kebocoran, yaitu kebocoran import dan kebocoran ekspor. Jadi semakin berkembangnya industri pariwisata di suatu daerah, terkadang ada beberapa hal yang harus sesuai dengan standar internasional. Karena apa? Karena wisatawan yang datang itu bukan hanya wisatawan domestik, tetapi juga wisatawan asing. Jadi, industri pariwisata yang berkembang di suatu daerah harus menyesuaikan beberapa hal dengan standar internasional. Dikarenakan ingin menyesuaikan standar secara internasional, pada dasarnya nanti akan terjadi kebocoran impor dan kebocoran ekspor. Mereka yang bergerak di industri pariwisata yang tidak memiliki peralatan-peralatan pendukung, misalnya speedboat yang dipakai di pariwisata pantai, itu kan harus karena itu menyangkut keamanan wisatawan, jadi kan harus keamanannya harus memenuhi standar internasional. Dengan semakin berkembangnya industri-industri pariwisata pantai seperti itu, maka di suatu kesempatan pasti mereka akan mengimpor barang-barang dari luar negeri. Nah, setelah beberapa industri pariwisata ini melakukan impor, pada akhirnya apa yang terjadi? Jika begitu banyak industri pariwisata yang melakukan impor, karena ingin menyesuaikan dengan standar internasional, maka yang terjadi adalah Dampak negatif pertama, Bu, kebocoran impor. iya. Sama nanti biaya pajaknya juga naik. Ya, nah kalau orang-orang lebih banyak memilih import barang, berarti dampak yang akan ditimbulkan adalah Produk yang dari lokal kurang laku di pasaran tersebut. produk lokal kurang bisa terangkat, atau industri dari produk-produk lokal ditakutkan akan susah bersaing. Sehingga dampak negatif dari adanya industri pariwisata juga itu. Kebocoran impor dan kebocoran ekspor. Sama, kebocoran ekspor pada akhirnya di beberapa negara akan lebih memilih untuk ekspor barang-barang yang sekiranya dibutuhkan di negara lain daripada menjual di negaranya sendiri. Yang kedua yaitu enclave tourism atau wisata enclave. Dampak negatifnya yaitu enclave tourism sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan. Jadi dampak negatif dari industri pariwisata secara ekonomi yang kedua adalah enclave tourism. Jadi mereka itu berwisata hanya singgah, tidak menetap, sehingga hotel-hotel atau penginapan-penginapan di tempat wisata itu tidak cukup laku. Seperti yang kita tahu akhir-akhir kemarin itu ada kapal pesiar Dream Cruise Genting, itu bersandar di mana kemarin? Di beritanya yang viral itu? Di Tanjung Perak apa ya? Bukan ya? Di mana? Yang kapal pesiar yang Tak ngikuti saya, Bu. yang itu tak Bu. Kapalnya itu tuh, Bu, kapalnya orang Amerika itu dah. Gimana itu Ya, saya? di Tanjung Perak itu. Tanjung Perak Surabaya. Iya.
Oh, di Tanjung Perak, Surabaya. Nah, itu contoh enclave tourism. Jadi mereka hanya menumpang singgah, bukan benar-benar berwisata. Di kapal pesiar itu kan sudah menyediakan hotel-hotel sendiri. Di sana resto kan juga ada. Bahrul sudah pernah naik kapal pesiar? Belum pernah, Bu. Oh, belum. Saya juga belum kok, Bahrul. Tapi Nyebrang laut saya saya cuma ke Madura, Bu. pernah lihat di kapal pesiar itu sudah menyediakan hotel atau tempat penginapan, tempat hiburan, sudah menyediakan restoran-restoran, sehingga mereka disebut enclave tourism atau wisata enclave yang tidak membawa pengaruh apa-apa secara ekonomi terhadap perkembangan industri pariwisata. Namanya cuman singgah, mereka tidak menghabiskan apapun, tidak membelanjakan apapun. Penginapan-penginapan juga tidak mendapat pengaruh apa-apa terhadap kedatangan wisatawan tersebut. Itu namanya enclave tourism. Yang ketiga, infrastruktur cost. Nah, ini berlawanan dengan dampak positifnya. Ketika dampak positifnya ada development infrastruktur, pengembangan infrastruktur, secara negatifnya ada infrastruktur cost. Jadi ada biaya infrastruktur yang dikeluarkan karena ingin mengembangkan infrastruktur yang ada di daerah tujuan wisata. Pada akhirnya seiring dengan perkembangan infrastruktur tersebut akan menyebabkan membengkaknya biaya pembangunan infrastruktur. Itu dampak negatifnya. Dampak negatif yang keempat yaitu increase in price atau inflasi atau kenaikan harga. Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa dari wisatawan akan menyebabkan meningkatnya harga secara beruntun atau inflasi, yang pastinya akan berdampak negatif bagi masyarakat lokal yang dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan pendapatan secara proporsional. Jadi yang dirugikan secara ekonomi lagi-lagi adalah masyarakat lokal karena mereka mungkin kesusahan untuk mengikuti permintaan barang dan jasa dari wisatawan yang lebih beraneka ragam. Jadi karena barang yang diminta tersebut mungkin tidak bisa dicukupi dengan baik, pada akhirnya terjadi inflasi, yaitu harga-harga barang naik, tetapi barang-barang yang akan dijual mengalami kelangkaan. Yang kelima, economic dependence atau ketergantungan ekonomi. Jadi, selain membawa dampak positif dengan adanya industri pariwisata, juga membawa dampak negatifnya berupa economic dependence. Kalau orang-orang sudah bergantung pada industri pariwisata, maka secara perekonomian mereka hanya menggantungkan kepada sektor pariwisata, tidak menggantungkan pada sektor lain. Nah, ketika pariwisata atau industri pariwisata tersebut mengalami kelesuan atau industri pariwisata tersebut tidak mengalami peningkatan, maka secara ekonomi pendapatan daerahnya akan menurun, Bu. akan menurun. Banyak kan daerah tujuan wisata atau daerah-daerah yang kegiatan ekonominya bergantung kepada kegiatan pariwisata. Contoh Kota Batu. Jadi kemarin ketika ada pandemi, karena sektor utamanya dari pariwisata, kemarin ada pandemi, mungkin secara perekonomian lokal mereka juga mengalami penurunan. Banyak hotel-hotel yang mungkin sudah gulung tikar, banyak tempat-tempat wisata yang pada akhirnya tutup karena promosi dengan menurunkan harga pun tidak mampu mendatangkan wisatawan karena adanya beberapa regulasi yang harus dipatuhi. Jadi kalau di suatu daerah tersebut ada industri pariwisata memang bagus, akan berdampak secara ekonomi. Tetapi kalau ekonomi tersebut sudah bersifat ketergantungan, ini yang harus diwaspadai. Karena tidak selamanya kelangsungan industri pariwisata itu bisa berjalan. Banyak beberapa yang harus menerima kenyataan bahwa industri pariwisatanya itu sudah tidak seramai dulu. Atau dalam bahasanya kemarin kita sudah mempelajari daur hidup
industri pariwisata atau daur hidup tempat pariwisata. Dari rame, stagnasi, terus akhirnya di peremajaan, kata Bahrul kemarin ada penutupan. Kalau sudah sampai tahap penutupan, maka mereka-mereka yang selama ini bergantung pada kegiatan ekonominya bergantung pada industri pariwisata tentu akan secara langsung mengalami atau berdampak terhadap kegiatan ekonominya yang ikut menurun. Dampak pariwisata terhadap ekonomi, dampak negatif yang selanjutnya yaitu seasonal karakteristik atau karakteristik musiman. Seperti yang kita tahu, industri pariwisata itu adalah industri musiman. Hanya beberapa saja, misalnya Kota Batu itu masih secara pergerakan industri pariwisatanya masih stabil karena orang-orang pergi ke Batu mungkin karena berdekatan dengan Kota Surabaya ya, di mana Kota Surabaya itu sebagian besar penduduknya mereka semuanya adalah pekerja. Jadi ketika weekend atau akhir pekan mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk sekedar berjalan-jalan atau melakukan short escape. Nah, dampak negatif dari adanya seasonal karakteristik ini adalah ketika musim-musim liburan sudah menurun, maka perekonomian lokal atau perekonomian di daerah tujuan wisata tersebut juga akan mengalami Penurunan. Jadi ini juga harus kalian masukkan sebagai pertimbangan di tugas yang saya berikan. Kalau kalian membuat suatu usaha atau industri pariwisata yang musiman, berarti kalian harus bersiap dengan dampak negatif seasonal karakteristik pada industri yang akan kalian dirikan atau pada tempat wisata yang akan kalian buka. Next, dampak pariwisata terhadap sosial budaya. Jadi selain secara ekonomi juga mempengaruhi secara sosial budaya. Dampak positif terhadap budaya, kita ke budaya dulu. Dampak positifnya yang pertama, dengan diminatinya kesenian dan kerajinan oleh para wisatawan, membuat penduduk lokal bergairah untuk mendalami seni tari dan seni budaya sendiri, secara lebih mendalam dan menggali potensi yang ada. Contohnya tercipta seni tari kreasi baru. Seperti yang kita tahu sekarang lebih banyak wisatawan-wisatawan asing itu mulai mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya budaya tari. Kalau mereka berwisata ke sini atau ke Bali biasanya, mereka secara tidak langsung juga tertarik terhadap tarian-tarian yang tunjukkan atau yang menjadi pertunjukan seni tari, biasanya mereka akan mempelajari. Nah, dampak positifnya karena lebih banyak wisatawan yang meminati budaya kita, maka dampak positifnya masyarakat lokal atau masyarakat sekitar lebih termotivasi lagi untuk mempelajari budayanya, agar mereka mungkin bisa memperkenalkan budaya yang ada di daerah tujuan wisatanya kepada wisatawan yang hadir atau wisatawan yang datang. 2, timbul kebanggaan dari penduduk lokal bahwa seni tari dan kebudayaannya dihormati oleh wisatawan atau orang luar dari daerah mereka. Yang ketiga, dengan adanya pariwisata berarti adanya pertemuan dua budaya yang berbeda yaitu atau cultural exchange yang pada akhirnya membuat para wisatawan memahami budaya lokal sehingga pada akhirnya tercipta pengertian dan penghormatan terhadap budaya selain dari budaya para wisatawan itu sendiri. Jadi karena adanya pariwisata pada akhirnya terjadi pertemuan dua budaya. Misal seni tari yang ada di Jawa Timur apa, karena kalian berwisata ke Bali, pada akhirnya kalian tahu bahwa seni tari dari Bali itu contohnya apa. Nah, dampak negatifnya yang pertama yaitu ada komodifikasi tari-tarian sakral yang seharusnya hanya dipentaskan di tempat suci tetapi dipertunjukkan ke hadapan wisatawan. Yang kedua, kerajinan tangan menjadi komoditi yang diperjualbelikan
dan dijual secara massal, sehingga hilang nilai estetika atau nilai seninya. Kalau seperti yang kita tahu, di mana itu? Ada kan yang jual bandol kunci yang berbentuk apa? Kayak barong-barong gitu loh. Kalau misalnya kita ke Bali. Padahal kan itu kalau dijual kan memiliki nilai estetika sendiri, tetapi karena diperjualbelikan secara massal, pada akhirnya pembuatannya mungkin lebih asal-asalan dan secara nilai estetikanya juga mungkin akan berkurang. Dan yang ketiga, penggunaan simbol agama. Artefak pada tempat-tempat yang tidak semestinya mendapatkan daya tarik tamu. Jadi adanya penggunaan simbol-simbol agama yang pada akhirnya tidak ditempatkan secara baik. Sedangkan dampak terhadap kehidupan sosial, secara struktur sosial, dampak positifnya yaitu transaksi kesempatan kerja dari sektor pertanian ke sektor pelayanan, modernisasi dalam cara-cara pertanian dan penjualan hasil panen, pemerataan pendapatan masyarakat di daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi wisatawan, berkurangnya perbedaan dalam pendidikan dan kesempatan berusaha atau pekerjaan. Secara modernisasi keluarga, ada kaum wanita memperoleh status baru, yang biasanya kaum perempuan ini di tempatnya hanya bekerja sebagai seorang petani. Karena adanya tempat wisata baru, mereka akhirnya tidak bertani lagi, tetapi menjadi seorang entrepreneur. Misal membuka toko-toko kue, membuka toko-toko oleh-oleh. Yang kedua, terjadi kelonggaran perlakuan orang tua terhadap anak-anak. Jadi karena adanya tempat wisata yang ramai, yang baru, yang biasanya orang tua itu lebih mengekang terhadap kehidupan anak-anaknya, akhirnya mereka memperbolehkan untuk lebih banyak bergaul dengan wisatawan-wisatawan yang ada, agar saling mengenal budaya antara yang satu dengan yang lain untuk membangun kehidupan sosial juga. Dampak terhadap kehidupan sosial yang selanjutnya dari segi peningkatan dalam wawasan masyarakat, yang pertama terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang positif, terutama dalam etiket dan cara berkomunikasi antar sesama, dapat menghilangkan prasangka-prasangka negatif terhadap etnis. Jadi salah satu contoh industri pariwisata atau desa wisata misalnya yang ada di Pare Kediri. Ada apa namanya, kampung apa itu? Kampung Inggris. Kampung Inggris. Secara kehidupan sosial kan masyarakatnya di sana sekarang jago-jago tuh berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Iya, Bu. Kan awalnya dibentuk sebagai seperti kampung untuk tempat kursus bahasa Inggris. Ternyata lama-kelamaan berkembang menjadi desa wisata. Secara sosial membawa dampak peningkatan dalam wawasan masyarakat. Kalian di sana beli somai pakai bahasa Inggris, beli bakso pakai bahasa Inggris. Jarang-jarang kan Kang bakso bisa bahasa Inggris. Nah, karena adanya desa wisata nih, mereka mengalami peningkatan dalam wawasan masyarakatnya. Dapat menghilangkan prasangka-prasangka terhadap suatu etnis. Misal, mereka menganggap bahwa orang-orang dari luar Jawa, atau dibalik ya, biasanya kalau kita ke Bali itu prasangka-prasangka terhadap etnisnya gimana sih? Ada kan biasanya kalau kita ke suatu daerah beranggapan bahwa daerah tersebut mungkin orang-orangnya keras gitu kan, secara kepribadiannya keras. Nah, padahal ketika kita datang ke tempat mereka, selama kita berwisata dengan baik, kita datang dengan baik, kita berkehidupan sosial dengan baik dengan masyarakat lokal, ternyata mereka tidak sekeras yang dibayangkan. Mereka juga bisa ramah terhadap wisatawan. Next, dampak pariwisata terhadap lingkungan. Nah, secara ekonomi berdampak, secara sosial budaya berdampak, yang tak kalah penting adalah dampaknya terhadap lingkungan.
Karena bagaimanapun dengan adanya industri pariwisata, bagaimanapun dengan adanya perkembangan pariwisata di suatu daerah akan berpengaruh atau berdampak terhadap lingkungan. Dampak positifnya, konservasi dan preservasi pada daerah alami seperti cagar alam, kebun raya, suaka marga satwa. Ketika kebun raya tersebut menjadi suatu daerah tujuan wisata, maka konservasi dan preservasinya akan dilakukan secara rutin. Yang kedua, konservasi dan preservasi pada peninggalan sejarah dan situs arkeologi seperti Candi Borobudur, Prambanan, Tanah Lot. Dulu kan di Candi Borobudur tuh kita boleh ya naik ke candinya. Bahkan dulu kan ada mitos kalau kita bisa pegang pusar patung yang ada di candi-candinya itu, katanya semua keinginan kita itu bisa terkabul. Pada akhirnya banyak wisatawan-wisatawan itu mulai naik ke candi-candinya, yang pada akhirnya ketika lama-kelamaan akan mengalami kerusakan. Nah, memperhatikan hal-hal tersebut pada akhirnya akan membawa dampak positif. Dampak positifnya apa? Konservasi dan preservasi atau pembenahan terhadap situs-situs peninggalan arkeologi ini lebih ditingkatkan. Jadi untuk menjaga keaslian, untuk menjaga situs-situs tersebut tetap ada dari kerusakan-kerusakan para wisatawan, maka akhirnya akan dilakukan konservasi dan preservasi. Seperti saat ini, kalau kita mau naik ke Candi Borobudur udah nggak bisa, misalnya di pelatarannya saja. Nah, dampak positifnya, situs arkeologi akan tetap terjaga. Yang ketiga, pengenalan administrasi dan organisasi pada daerah wisata atau daerah yang dijadikan objek wisata, sehingga daerah tersebut tertata dengan rapi dan banyak dikunjungi wisatawan asing dan lokal. Jadi secara lingkungan, pengenalan administrasi dan organisasi ini contohnya dulu seperti pembenahan di Taman Bungkul. Taman Bungkul Surabaya kan terkenal menjadi taman terbersih kan. Yang akhirnya bukan hanya dikenal di negara kita, tetapi juga sampai terdengar di wisatawan asing. Nah, ini dampak positif dari industri pariwisata terhadap lingkungan. Selain membawa dampak positif, juga akan membawa dampak negatif. Kalau kita lihat dampak negatif dari adanya perkembangan industri pariwisata terhadap lingkungan, contohnya apa? Membuang itu Bu, sampah di sembarang tempat. Pembuangan sampah di sembarang tempat. Yang kedua, selain membuang sampah di sembarang tempat yang dampak negatif terhadap lingkungan dengan adanya industri pariwisata, yang kemarin menganggap bahwa wisatawan menjadi sumber pengrusakan pada tahapan daur hidup pariwisata. Apa Bahrul? Ngeheng. Enak kali ya kalian ya. Pikirannya ngeheng, Bu. Saya ngomong ambek sejam tuh enak kali kalian ya. Ntar mulai minggu depan kalian yang ngomong sama saya. Apa? Pengrusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum. Contohnya coret-coret tembok. Tembok-tembok pagar yang ada di jalan tuh dicoret-coret sama wisatawan. Nih loh. Perusakan terumbu karang, polusi air laut. Kalau usaha atau wisata-wisata laut, kan biasanya ada kan mereka yang diving itu pada akhirnya merusak terumbu karang
Ada polusi air laut yang ditimbulkan oleh tumpahan oli dan minyak dari motor boot, pembuangan air limbah dalam jumlah besar oleh hotel-hotel yang dekat pantai. Dampak-dampak negatif ini juga harus kalian pikirkan matang-matang pada tugas industri pariwisata yang kalian buat nantinya. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan tentang dampak pariwisata terhadap ekonomi, terhadap sosial budaya, terhadap lingkungan? Ada yang ditanyakan ke? Tidak? Tak ada yang tanya ke? Yusuf Rahman. Tak ada, Bu. Oh, ada. Oke, Yusuf Rahmat, karena kamu tadi baru hadir, jadi Ya, Bu. untuk tugas presentasi minggu depan itu terbagi menjadi 2 tim, timnya Sandy sama timnya Bahrul Anam. Oke, Ya, Bu. jangan disampaikan dulu Sandy sama Bahrul kapan kalian presentasinya, biar terbentuk kelompok dulu. Kalian mau, sekarang yang hadir dulu berarti. Lia Ika berarti ikut siapa? Bahrul. Bahrul Anam, Bu. Oke. Bahrul Anam berarti sudah dapat Lia Sudah Ika. ada list di WA grup itu, Bu. Sudah sah? Iya, Bu. Sudah, Bu. Coba. Oke. Tim Bahrul Anam. Timnya Sandy belum ada yang milih. Oh, Yusuf Rahmat ikut tim Saya Sandy. kok banyak, Bu. Tim Sandy, aduh. Sandy off cam. Sandy off cam Bahrul. Enggak, kamu Iya, lihat. besok itu, Bu, Mas Andi. Kamu yang lihat presentasi. grup. Kamu lihat grup ya. Jadi nanti yang lain disesuaikan ikut timnya Sandy. Oke? Waktunya sudah habis, sudah sampai 8:30 ya? Iya, 8:30 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, silakan. Oh, sudah on cam semua, saya mau ambil absensi. 1, 2, 3. Terima kasih atas waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Silakan tugasnya mulai dirundingkan dari sekarang. Maksimal hari Rabu harus sudah di-share di grup. Di saya Katanya aja. ke jenengan, Bu. Ya, di saya aja. Langsung kirim ke saya. Bahrul kirim ke saya, Sandy langsung kirim ke saya. Jadi Sandy tidak ada kesempatan untuk merubah konsepnya. Waktu kalian mengerjakan juga sama. Oke? Itu saja. Nanti silakan laporan kelompoknya dibuat lagi. Timnya Sandy masih kurang, masih 1 sama Aan lagi. 1 Aan. Jarang masuk. Aduh, Sandy. Kalian perempuan ini nggak ada yang mau milih Sandy, tah? Nggak ada ya. Maaf ya, Sandy. Kamu kalah loh sama ini, sama Bahrul Anam. Kalah follower. Auramu kurang menarik. Dari segi kelompok aja kamu udah kalah followersnya ya, Sandy ya. Jadi ya udahlah, Sandy ya. Tolong nanti tugasnya lebih diperbaiki lagi kalau kamu mau mengalahkan Bahrul Anam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.